Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, ajaib, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam, hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian, untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi hari ini, terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 11. Ayat 1-6, yang berbunyi demikian. Alangkah baiknya, jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu, dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki, untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan, dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa, diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain, daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain, daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun, aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu, pada segala waktu dan di dalam segala hal. Saudaraku, Rasul Paulus dalam ayat ini, menyatakan kekhawatirannya, atas kemungkinan, bahwa jemaat Kristen di Korintus, diperdayakan oleh beberapa pengajar yang menyesatkan mereka dari ajaran yang benar. Pengajar-pengajar yang sesat itu diumpamakan seperti ular, si iblis, yang dengan kelicikannya sudah membuat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di Taman Eden. Ada 3 hal yang penting yang bisa kita simak dari ayat ini. Yang pertama, tiap orang Kristen masih bisa dan mungkin malah sering diserang oleh iblis. Kedua, iblis sering muncul dalam bentuk yang penuh pesona, sehingga orang yang tidak awas akan terjebak. Dan yang ketiga, iblis sering muncul pada tempat dan waktu yang tidak terduga, selagi umat Tuhan lengah atau lemah. Umat Kristen jelas bisa jatuh ke dalam pencobaan, jika tidak berhati-hati. Pencobaan bukan datang dari Tuhan, tetapi dari ulah manusia sendiri. Manusia yang mempunyai kebebasan, memang cenderung jatuh ke dalam dosa, jika tidak mau menuruti bimbingan Tuhan. Saudaraku, bagaimana iblis berusaha memperdayai umat Tuhan di Korintus? Korintus adalah kota niaga yang cukup besar, dan karena itu, banyak orang datang dari berbagai tempat. Dengan itu, Korintus dari mulanya mudah sekali menerima budaya atau agama lain, mungkin melalui praktik toleransi agama, dan multikulturalisme, yang sering didengung-dengungkan saat ini. Di antara berbagai ajaran di luar agama Kristen, yang bisa melemahkan, dan bahkan menyesatkan orang Kristen pada waktu itu, dan juga sering ditemui sampai saat ini, adalah ajaran bahwa keselamatan adalah berdasarkan apa yang kita perbuat dalam hidup, dan ajaran bahwa pedoman hidup baik adalah berdasarkan pikiran manusia yang berkembang. Memang di zaman ini,
banyak manusia yang tidak puas dengan ajaran Kristen, yang menyatakan bahwa keselamatan adalah semata-mata adalah karunia Tuhan. Mereka kemudian memilih untuk ikut ajaran yang menekankan humanisme, yang mengajarkan bahwa keselamatan manusia ada di tangan mereka sendiri, yang harus melakukan hal-hal tertentu untuk mencapai surga. Selain itu, ada berbagai pengajar yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai dengan cara-cara tertentu, dengan menjalankan aturan-aturan budaya historis yang membuat orang bergantung pada tradisi dan bukannya kepada Tuhan. Iblis juga sering muncul pada saat dan keadaan di mana umat Kristen mengalami kelengahan atau kesulitan. Bagi sebagian orang, kelengahan terjadi ketika segala sesuatu berjalan lancar dan hidup terasa nikmat. Pada saat itu, kesadaran akan Tuhan dan kasih-Nya mungkin menjadi samar, karena orang lebih tertarik untuk menghabiskan waktunya untuk menikmati hidupnya. Selain itu, mudah bagi mereka untuk merasa bahwa Tuhan pastilah menyukai cara hidup mereka. Kelengahan juga bisa terjadi dalam keadaan yang sulit dan penuh perjuangan. Ketika keadaan yang menekan lagi menguasai hidup, orang menjadi terlalu sibuk berusaha melewati hari-harinya dengan rasa tegang, khawatir, atau kecewa. Pada saat-saat di mana manusia lagi lemah seperti itu, iblis bekerja lebih giat untuk menggoda manusia agar mereka jatuh ke dalam dosa dan mengingkari imannya. Hari ini, seperti jemaat Korintus, kita diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa iblis selalu mengintai umat Tuhan dan siap untuk menyesatkan kita. Karena itu, dalam keadaan apapun yang kita alami saat ini, baik susah maupun senang, sakit maupun sehat, miskin ataupun kaya, kita harus tetap rajin berdoa dan membaca firman-Nya, agar kita tidak tertipu oleh iblis yang berusaha menghancurkan kita. Kita harus sadar dan berjaga-jaga, agar tidak memilih cara hidup yang keliru. Dalam kitab 1 Petrus pasal 5, ayat 8, mengatakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum, dan mencari orang yang dapat ditelannya." Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami hanya berharap kepadamu. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami,
keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini kami akan beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.